Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang lansia tertimpa tembok yang roboh karena cuaca ekstrim yang melanda wilayah Bandung Barat. Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 mendatangi sejumlah daerah di Jawa Barat untuk menarik dukungan warga. Berantas buta huruf di wilayah pesisir pantai utara Karawang, perahu patroli milik Pol Air Ud Polres Karawang disulap menjadi perpustakaan terapung. Pada akhir pekan kemarin, sejumlah wilayah di Jawa Barat didatangi calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Ada cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar yang mengunjungi Subang dan Purwakarta, serta capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang datang ke Bandung. Kedatangan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar disambut warga di area Gedung Islamic Center Pamanukan Subang. Kedatangan calon wakil presiden nomor urut 1 ini untuk mengikuti dialog yang digelar Presidium Pemekaran Subang Utara. Dalam kesempatan ini, Caimin berbicara tentang pemekaran daerah secara selektif, khususnya Subang Utara. Baginya, pemekaran daerah akan meningkatkan ekonomi warga setempat. Kesimpulan yang umum yang ada beberapa yang gagal karena ketika terjadi pemekaran dulu yang sudah memang kurang selektif di dalam menentukan pilihan-pilihan dari beberapa pemekaran yang gagal. Harapan terbesarnya Gus setelah datang ke Kota Subang, terutama di Subang Utara, Ya, saya berharap dengan Subang Utara terwujud ini rakyat semakin dapat mengakses pelayanan publik. Caimin melanjutkan safari politiknya ke Pasar Lewi Panjang, Purwakarta. Dalam kunjungannya, ia mendapati harga sejumlah kebutuhan pokok yang naik. Usai mengunjungi pasar, pendamping Anies Baswedan ini juga menyaksikan hitanan massal yang diikuti anak-anak usia dini. Di Kota Bandung, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri pengukuhan tim kampanye daerah Jawa Barat di kawasan Pasir Kaliki Sabtu malam lalu. Tim ini diketuai oleh Ridwan Kamil. Dalam kesempatan itu, Prabowo akan melanjutkan program kerja Jokowi yang masuk ke dalam 17 program prioritas. Tim kampanye daerah Jawa Barat menargetkan pasangan Prabowo Gibran menang di Jawa Barat dalam satu putaran dengan perolehan suara sekitar 60%. Saya juga menegaskan bahwa kita turun ke rakyat dengan baik, menyampaikan program-program kita, dan kita optimis, kita yakin Indonesia punya masa depan yang baik. Kita ingin meneruskan fondasi yang sudah dibangun oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, terutama Pak Jokowi. 2 hari sebelumnya, Menteri Pertahanan ini menghadiri rapat kerja daerah 2 DPD Asosiasi Perangkat Desa se-Jawa Barat. Prabowo berbicara soal kedaulatan pertahanan negara dan peranan kepala desa yang sangat vital. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menegaskan tidak meminta dukungan aparatur desa karena belum memasuki masa kampanye. Tim Liputan melaporkan. Petugas gabungan mencopot 250 alat peraga kampanye di Pantura Subang. Mayoritas APK menyalahi aturan lokasi pemasangan dan waktu penyelenggaraan kampanye yang baru dimulai besok. Ratusan alat peraga kampanye di Pantura Belanakan Subang ditertibkan Satpol PP dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Belanakan. Mayoritas alat peraga kampanye yang ditertibkan terpasang di pohon. Petugas kesulitan mencopot APK karena dipasang menggunakan paku. Selain itu, APK yang terpasang di tiang listrik, depan tempat ibadah dan area sekolah juga dicopot. Tidak ada protes dari para caleg ataupun pendukung dan simpatisan caleg selama proses pencopotan. Petugas telah melayangkan surat kepada pimpinan partai politik dan para caleg terkait penertiban ini. Yang ditertibkan itu di depan sekolahan, gedung pendidikan, perkantoran, tempat ibadah,
pohon-pohon. Sebelum menertibkan kita sudah sosialisasi kepada calon dewan, kepada DPC kecamatan masing-masing. Setelah kita surati, tidak ada sebagian yang ditertibkan oleh calonnya sendiri, ada yang belum. Nah, kita menertibkan yang belum. Ada 250 APK maupun APS yang ditertibkan. Mayoritas adalah APK dan APS milik calon legislatif. Penertiban alat peraga kampanye dilakukan hingga tanggal 27 November. Sementara kampanye resmi baru mulai dilakukan tanggal 28 November hingga 75 hari ke depan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Perahu patroli milik Polairut Polres Karawang disulap menjadi perpustakaan terapung. Perpustakaan terapung akan mendatangi anak-anak di kampung nelayan pesisir pantai utara Karawang. Perahu patroli milik Polisi Air dan Udara Polairut Polres Karawang disulap menjadi kapal pintar atau perpustakaan apung. Kapal patroli yang membawa beragam buku mendatangi siswa dan siswi yang berada di pantai utara Karawang. Disulapnya kapal patroli menjadi perpustakaan apung ini ditujukan untuk menekan buta huruf terutama pada anak-anak nelayan. Kapal akan berhenti di dermaga-dermaga di 4 kecamatan yang merupakan wilayah pesisir pantai Karawang, mulai dari Celebar, Pedes, Tempuran, dan Cilamaya. Perpustakaan apung ini tentunya menjadi harapan bagi kami untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di masyarakat pesisir ya. Ini kan saya di Kecamatan Cilebar nih, sekarang nanti ada Kecamatan Pedes, dan termasuk Kecamatan Tempuran, ada beberapa titik lagi sampai termasuk Cilamaya. Jadi sehingga harapan kami total ada hampir 20-an titik di lokasi ini, di lokasi Kabupaten Karawang, yang nanti akan secara bergantian, nanti akan dikunjungi. Ada 600 buku bacaan yang tersedia, mulai dari buku cara membaca, buku cerita hingga buku menggambar dan mewarnai. Anak-anak dan siswa bisa memilih buku sesuai keinginan dan kesukaannya. Kehadiran kapal pintar disambut warga sekitar karena membantu anak-anak nelayan untuk bisa belajar membaca. Kebetulan di kami emang kalau buku itu ada, tapi gedung untuk perpustakaan emang belum ada. Jadi alhamdulillah dengan adanya istilahnya perpustakaan apung itu menunjang program pendidikan ya, terutama literasi yaitu membaca. Terciptanya perpustakaan apung ini juga dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun ke-73 Satpol Airut yang jatuh pada tanggal 1 Desember mendatang. Syamsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.